Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansyah di channel ASP TV. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan atau membahas mengenai pertanyaan yang datang dari teman-teman ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Polisi periksa HP masyarakat, apakah ia melanggar privasi? Nah, apakah tidak gitu. Jadi mohon penjelasannya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ini, namun tentunya setelah yang satu ini. Baik, jadi pertanyaannya menyambung dari yang tadi ya. Apakah polisi berwenang untuk memberhentikan dan menanyai identitas serta menggeledah dan memeriksa HP masyarakat umum secara tiba-tiba? Bukankah itu melanggar privasi? Nah, terkait kewenangan memberhentikan dan menanyai identitas, pada dasarnya hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ya, bahwa di situ dijelaskan penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena kewajibannya mempunyai wewenang. Yang pertama, menerima laporan, mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh memberhentikan seseorang yang dicurigai, serta mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab. Sehingga yang dimaksud adalah menyuruh berhenti seseorang karena ada kecurigaan, sekaligus menanyai untuk memeriksa tanda pengenal diri misalkan. Dalam hal ini misalkan menanyai KTP gitu. Maka perbuatan yang dilakukan oleh polisi ini sah-sah saja dan dibenarkan secara hukum. Namun sayangnya sepanjang penelusuran kami, kecurigaan yang dimaksud dalam rumusan pasal di atas tidak dijelaskan lebih lanjut perihal apa dan bagaimana kondisi sehingga timbul kecurigaan. Jadi timbullah polemik di masyarakat gitu. Mengenai pemeriksaan HP tadi, di mana diterangkan bahwa pada tahap penyelidikan dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Nah, tujuan dari tadi atau tujuan polisi memeriksa si masyarakat tadi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebenarnya dan diharuskan hanya untuk mencari barang bukti. Misalkan untuk barang bukti elektronik misalkan, sehingga disitalah HP si masyarakat tadi karena memang dicurigai misalkan dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, adapun alat bukti elektronik ini yang dimaksud adalah alat bukti yang sah dan termasuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di kita ya, di Indonesia. Di mana alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 20 garis miring PUU nomor 2000 atau tahun 2016 yang menegaskan bahwa informasi elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan
institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Namun meski demikian, alat bukti elektronik perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, aturan kewenangan untuk menggeledah dan memeriksa handphone, misalkan yang ada di badan atau kantong si masyarakat tadi, tentunya harus dan wajib sesuai dengan prosedur hukum. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 18 KUHP yang diartikan sebagai tindakan penyidikan untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk tujuan disita. Nah, dari rumusan tadi bahwa dipahami bahwa penggeledahan merupakan kewenangan penyidik, sehingga apabila penggeledahan dilakukan oleh penyelidikan, hal tersebut harus dilakukan atas perintah penyidik. Tentunya penyidik juga harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan setempat ya untuk melakukan penggeledahan tadi. Kecuali dalam kondisi yang memang tanpa ada surat izin tersebut, polisi pun harus melakukan tindakan penggeledahan gitu. Misalkan secara tiba-tiba atau di luar dugaan si polisi tersebut menemukan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Nah, secara spontan ia boleh saja melakukan penggeledahan tanpa adanya surat dari pengadilan. Namun setelah itu ia harus segera melapor ke pihak pengadilan terdekat. Akan tetapi penyidik tidak boleh memeriksa atau menyita surat dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan polisi menyita surat atau tulisan lain yang tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana tersebut, maka itu tidak dibolehkan. Kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, untuk menyambung pertanyaan yang tadi, dapat diasumsikan bahwa polisi yang dimaksud adalah penyelidik. Nah, di mana penyelidik bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan ke penyelidikan. Karena dengan kata lain, penyelidikan bisa disebut sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Masih menyambung dari yang tadi ya, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntunan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebab sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Nah, bukti permulaan atau alat bukti yang cukup ini dapat dimaknai minimal ada 2 alat bukti yang sebagaimana telah termuat dalam pasal 184 KUHP sebagaimana yang telah tadi dijelaskan. Jadi penyelidik memang berwenang untuk mencari barang bukti yakni di dalam handphone misalnya, dan boleh memberhentikan seseorang yang dicurigai dan
menanyai identitasnya guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, namun demikian, jika penyelidik akan melakukan penggeledahan pemeriksaan handphone, ia harus terlebih dahulu mendapat perintah dari penyidik. Selain itu, tidak hanya dilakukan semata-mata berdasarkan kecurigaan ya, melainkan juga harus ditegakkan asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa hukum yaitu istilahnya presumption of innocence pada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Nah, memeriksa handphone apakah melanggar privasi berdasarkan pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia dan tidak menyatakan rahasia data pribadinya. Jadi jika dikaitkan dengan pelanggaran privasi dapat diartikan sebagai data-data pribadi, maka dalam konteks ini pemeriksaan handphone untuk menemukan alat bukti elektronik memang harus dilandasi dengan persyaratan penggeledahan dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga tidak hanya berbasis pada kecurigaan ataupun tuduhan semata. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.